Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatqa. Sekali-sekali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Seringkali kata-kata melampaui batas hadir di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Betapa Allah tidak sukanya bagi manusia yang suka melampaui batas. Kacang lupa kulitnya. Ketika dia memiliki cita-cita, ketika dia memiliki mimpi-mimpi, ketika dia memiliki harapan, ketika dia memiliki tujuan, pun begitu taatnya, begitu tafakurnya, begitu insafnya dia akan hubungan la ilaha illallah, hubungan kepada Allah. Tali-tali simpulnya begitu kuat, begitu rajin sholat, begitu rajin berpuasa, begitu rajin mengaji. Namun begitu apa yang dicita-citakannya, apa yang diharapkannya, apa yang dijadikan impiannya itu tercapai, segala sesuatu kenikmatan melingkupi seluruh tubuhnya, seluruh hawa nafsunya, batinnya terliputi oleh kesenangan, akal pikirnya terliputi oleh kegembiraan. Dan pada akhirnya terpleset dengan sikap-sikap yang melampaui batas, menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitung harta, begitu takutnya kehilangan harta, lupa bahwa dulu ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika dia dalam kondisi yang sangat mustahil jika tidak ada perbantuan dari Allah, jika ada petunjuk dari para nabi, utamanya ini adalah Rasulullah, kita sebagai umat Islam yang otomatis kita saling bersaudara antar sesama umat Islam, pun kita disaudarakan kembali oleh Allah walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda paham. Selama kita berjalan di jalan kebaikan, di jalan kebajikan, kita bersaudara di seluruh alam raya yang bernama manusia, tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan agama, tanpa perbedaan ras. Dan ketika semua itu meliputi kita, ketika semua itu menjadikan kita begitu bahagia, langsung lupa tali simpul kepada Allah. Allah sering murka dengan kata-kata, sesungguhnya kebahagiaan ini aku yang dapat. Seperti ada sahabat Nabi yang begitu miskinnya dia, bahkan ketika dia hendak sholat itu bajunya harus berganti-gantian dengan istrinya. Dan Rasulullah begitu kasihan melihat sahabatnya itu, namanya sahabat siapa saya lupa itu. Lalu tercapailah apa yang diucapkan Rasulullah, dia jadi kaya. Kambing yang jumlahnya 1 menjadi 2, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, sehingga dia jadi juragan kambing, jadi juragan domba, jadi juragan sapi. Pun begitu ditagih oleh Baitul Mal, ketika kau memiliki 40 ekor kambing, berarti kau harus menjakatkan 1. Pun begitu jadi kikir karena melampaui batas. Jadi ucapan Rasulullah yang agung itu tidak didengarkan. Akhirnya hatinya jadi seperti Qarun, hilang semua keilahian dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu tergesa-gesanya mengejar dunia, begitu tergesa-gesanya mengejar kemewahan, begitu tergesa-gesanya seolah hidup itu abadi, menggadaikan akhirat untuk dunia. Sering kita jumpai orang-orang semacam itu di zaman-zaman sekarang, yang walaupun secara garis besar zaman Rasulullah juga banyak orang semacam itu, dan Allah sangat murka dengan orang-orang semacam itu. Bahkan ayat yang pertama kali yaitu berupa surat Al-Alaq
mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dialah Tuhan yang maha mulia. Sekali-sekali tidak. Ketika engkau sudah dapat pengetahuan dari aku untuk mencari kekayaan, ketika engkau mendapat pengetahuan aku untuk menggapai ilmu-ilmu langit dan bumi, ketika engkau mendapat pengetahuan dari aku dengan segala kenikmatan hablum minanas, hablum minallah, kau hilangkan, kau jadi melampaui batas. Jadi sebenarnya kalau ketika kita memiliki sesuatu dan kita hilang fitrah kita kepada la ilaha illallah, lalu kita seolah-olah dijewer oleh Allah dalam bentuk ajab, dalam bentuk kehinaan, sehingga kita kembali ke jalannya, itu kita harus bersyukur sebenarnya. Sehebat apapun, sebanyak apapun koruptor yang tertangkap, itu harusnya bersyukur. Minimal Allah masih sayang daripada mereka yang masih keliaran bebas mengambil uang rakyat. Jangan malu. Kalau boleh dicontohkan dengan anak presiden yang namanya Tommy Soeharto ketika ditangkap, pun saya pernah mendengar dia membaca Al-Quran di penjara, pun dia menangis. Itu harusnya menjadi suatu hal yang luar biasa, betapa kerasnya hati itu. Tommy Soeharto menghalalkan segala cara untuk menggapai proyeknya, dibunuh-bunuhin, bahkan dijatuhkan lewat jalan belakang musuh-musuh proyek-proyek bisnis. Namun ketika ditangkap dia menangis di penjara. Saya pernah mendengar itu, harusnya hal-hal itu seharusnya dikumandangkan di tengah-tengah umat. Bagaimana para penjahat yang ditangkap oleh Allah, yang dijebloskan ke dalam bentuk hukuman di dunia dan kembali kepada Allah. Itu hal-hal semacam itu harus menjadi pelajaran, sehingga tidak ada jadi contoh sahabat Nabi yang masih kekeh, dia sampai tua tuh hatinya begitu korun, dia benar-benar begitu digenggam. Jadi korun di zaman nabi-nabi Daud sebelumnya ada di zaman Nabi, namanya Sabah kalau nggak salah itu. Matinya akhirnya dijadikan miskin lagi sama istrinya, dan mati dalam kekafiran, menyembah berhala yang namanya harta, domba-domba, peternakan. Makanya kita jangan suka melampaui batas, ikuti aturan main. Jika percaya sama Islam, ikuti aturan mainnya. Kalau kau punya hewan ternak 40, kau harus 1. Kalau 80, kau harus 1. Kalau bisa malah 10. Seperti Abu Bakar, udah nggak hitung-hitungan lagi. Kalau masalah mendermakan harta, seperti Khadijah, seperti sahabat Nabi yang lain yang kaya-kaya, yang mengorbankan hartanya untuk jalan Allah, untuk kebenaran di jalan Rasulullah. Makanya kata Imam Malik, dunia itu seperti bersin kambing, biarkan saja Muawiyah mengejar dunia. Memang sudah turun temurun itu keluarga, begitu gila harta, bahkan mendompleng versi Syiah Ahlul Bait bahwa Abu Sufyan mendompleng Islam untuk menjadikan Islam berupa kerajaan. Biarkan saja, selama dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haram aku untuk berperang dengan dia. Begitu, karena Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah merem. Karena ketika sedetik saja Allah tidur, Allah merem, ledak ini dunia. Karena semua dalam kekuasaannya, semua dalam genggamannya, semua dalam kata-katanya, semua dalam makrifatnya, semua dalam pengawasannya, semua dalam kasih sayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam kasih dan sayangnya. Begitu. Sekali-sekali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas
Udah 4, 3 sampai 5 kali kita jumpai kata-kata ini. Alhamdulillahirabbil alamin.